Halo semuanya, selamat datang di podcast Latsar CPNS Angkatan kami. Let's Talk, Let's Grow. Bersama saya Rizky Armita dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Mengingat kita adalah insan PU, jadi kita akan berbicara mengenai what we can do to make PU better and stronger. Di episode kali ini bersama saya ada 5 narasumber insan PU dari berbagai wilayah di Indonesia. Kita bakal mendengar pendapat dan komentar dari teman-teman insan PU yang sangat luar biasa dari beberapa wilayah Indonesia terkait topik what we can do to make PU better and stronger. Yuk kita kenalan dulu pada narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Pak Rivaldi. Yang kedua dari Bu Reski Amalia. Halo. Yang ketiga ada Pak Putra Harga Pratama. Yang keempat ada Bu Nurul Fadilah. Hai. Dan yang kelima ada Pak Roni Santoso. Ya, topik hari ini keren banget ya, karena bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bagaimana semangat dan kontribusi kita buat Indonesia. Baik, langsung saja dimulai ya teman-teman. Karena kalau dipikir-pikir, PU itu kayak jantungnya pembangunan ya. Bayangin aja jalan, jembatan, bendungan, semua yang jadi penghubung hidup kita sehari-hari. Itu hasil kerja keras dari PU. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita bisa bikin PU lebih baik dan lebih kuat menghadapi tantangan zaman sekarang? Mungkin kita mulai dari narasumber kita yang pertama, dari Pak Rivaldi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan memberikan gambaran umum terkait apa yang saya kerjakan di bidang saya, yaitu Balai Wilayah Sungai Maluku Utara. Jadi kalau di PWS itu pekerjaannya di kami ada 3 satker, satker OP, satker PJPA, dan satker PJSA. Untuk pekerjaannya di bidang keairan, mulai dari irigasi, bendung, kemudian air baku, sungai, dan pantai. Nah, mungkin untuk kedepannya, kalau lihat tren di seluruh dunia, mungkin melakukan digitalisasi terhadap pembangunan. Jadi kalau misalkan orang kerja itu kan menggunakan gambar 2 dimensi. Sekarang untuk membuat pekerjaan jadi lebih gampang, dibuat menggunakan istilahnya namanya BIM, Building Information Modeling. Jadi pekerjaan ditampilkan secara 3 dimensi. Itu saja, Pak. Wah, menarik ya. Jadi lebih ke digitalisasi. Baik, mungkin pembicara narasumber selanjutnya dari Ibu Reski Amalia Putri. Silakan, Bu. Terima kasih, host. Nah, kalau ditanya caranya bikin PU lebih kuat, menurut saya itu gampang-gampang susah ya. Kayak cari parkir di Makassar pas weekend. Ada, tapi susah. Nah, kalau mau PU makin oke, makin kuat, menurut saya ada 3 kuncinya. Yang pertama yang seperti disebutkan Pak Rivaldi sebelumnya, yaitu teknologi. Nah, dulu kan kalau belanja harus ke pasar. Nah, sekarang itu tinggal klik aplikasi, barang-barang sudah datang. Nah, PU juga harus begitu. Tidak hanya bangun infrastruktur fisik, tapi juga digital, supaya layanan makin gampang diakses. Terus yang kedua itu SDM. Nah, percuma kita punya alat canggih kalau orangnya belum siap. Nah, makanya di BJKWN 6 Makassar ini kita sering bikin pelatihan dan sertifikasi biar teman-teman di lapangan itu bukan cuma jago atau kuat angkat semen, tapi juga kuat angkat laptop gitu. Terus yang ketiga itu kolaborasi. Nah, ini yang penting.
Nah, pembangunan itu kan tidak bisa dikerjakan sendiri. Seperti membangun rumah itu harus kayak bareng-bareng. Kayak ada tukang batunya, ada tukang listriknya, ada tukang catnya. Nah, kalau salah satunya tidak ada itu, rumah tidak akan selesai. Jadi, dengan adanya kolaborasi ini, PU bisa bekerja sama dengan masyarakat, swasta, dan pemerintah daerah biar hasilnya bisa lebih mantap. Jadi intinya kalau kita bisa gabungkan antara teknologi, SDM yang mantap, yang berintegritas, serta berkolaborasi, PU bakal makin keren, makin dipercaya, dan pastinya makin relevan dengan tantangan zaman sekarang. Jadi nggak cuma kuat bangun infrastruktur, tapi juga kuat di hati masyarakat. Terima kasih. Wah, kuat di hati masyarakat ya, Bu Reski, bagus-bagus. Menarik tentang teknologi, sumber daya manusia, dan kolaborasi dari ketiganya ya. Baik, mungkin saya pengen dengar lagi nih narasumber selanjutnya dari Pak Putra Harda. Gimana Pak Terima tanggapannya? kasih Bu Rizky. Saya setuju sama Mbak Rizky yang sebelumnya. Sangat setuju. Saya cuma mau menambahkan. Ini sedikit sudut pandang. Saya terlibat di PU dari 2016, kemudian 2022 masuk ke dalam sebagai konsulen individual. Alhamdulillah tahun 2024 terangkat menjadi CPNS. Jadi saya mengamati banyak perubahan di PU. Misalkan di tempat saya, misalnya saya ingin dari BPD-OJK. 2018 dibuat BPD-OJK karena sebelumnya banyak fraud, banyak kecurangan yang terjadi di instansi. Makanya sekarang ada dibikin balai tersendiri untuk menangani masalah pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, sekarang maju lebih jauh lagi, sekarang semua sudah serba digital. Mulai dari kita input by data, pengawasan pun by data. Jadi sudah banyak pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM di kantor itu sudah banyak untuk memitigasi kekurangan-kekurangan yang terjadi di masa lalu. Kemudian kalau kita berbicara what we can do to make PU better and stronger, tentunya kembali kepada diri kita. Bagaimana kita mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi atau basis kita. Kan kita teman-teman mengambil Jafung dengan penuh kesadaran, makanya itu menjadi tanggung jawab yang kita harus jalankan. Lalu bagaimana kita menjalankan tanggung jawab itu dengan core value kita sebagai ASN, berakhlak, bangga melayani bangsa. Saya kira hal ini wajib ditekankan untuk dijadikan pedoman selama kita hidup sebagai abdi bangsa. Kalau dari diri kita sudah mantap, saatnya kita beri pengaruh ke lingkungan. Bagaimana kita memberi pengaruh lingkungan di lingkungan kerja, bagaimana kita bisa prima memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus kita juga harus mendukung konsep-konsep di instansi, karena sudah banyak konsep-konsep di instansi kita yang mengarah ke how to make PU better and stronger. Misalkan penerapan meritokrasi dalam penempatan pejabat-pejabat di ASN. Terus pengawasan dan koreksi dalam instansi juga itu sudah ada fasilitasnya. Bisa kita bagaimana menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut sesuai koridornya. Misalkan ada sistem atau ada dalam tanda kutip oknum, itu bisa kita tindak lanjuti dalam koridor tertentu. Jadi menurut saya, mari kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita kembangkan ke instansi dan lingkungan kerja. Sadarlah teman-teman, kita di sini karena suatu alasan. Mari kita buat kehadiran kita lebih bermakna to make PU better and stronger. Saya kira itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi benar sekali ya, harus dimulai dari diri sendiri dulu, kemudian lingkungan kita, lalu ke instansi kerja kita. Oke, selanjutnya Ibu Nurul Fadilah, bagaimana nih Bu? What we can do to make PU better and stronger? Ya, terima kasih Bu Rizky. Kalau kita berbicara tentang what we can do to make PU better and stronger, tentunya kembali kepada diri sendiri ya, seperti kayak Bapak Putra tadi, bagaimana kita bisa mengembangkan diri sendiri. Sebagai informasi, salah satu tupoksi saya sebagai penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman di Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat, di mana langkah pertama yang dapat saya lakukan yaitu pentingnya memahami dengan dalam visi, misi, dan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum itu sendiri. Dengan pemahaman itu, kita bisa bekerja tidak hanya dengan tangan, tetapi juga dengan hati, mengedepankan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Terus yang dapat saya lakukan sesuai dengan tupoksi saya, seperti mendorong inovasi dalam perencanaan dan desain, seperti implementasi prinsip bangunan hijau dan ramah lingkungan. Kedua, dengan meningkatkan pengawasan mutu konstruksi.
Ketiga juga bisa mendorong sistem digital yang terintegrasi agar proses perizinan dan pengawasan bangunan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan kompetensi diri dan juga berani menyampaikan ide dan solusi namun tetap menjunjung tinggi etika, tata krama, dan nilai-nilai integritas. Seperti itu, Bu. Ya, bagus. Menarik sekali ya, tetap menjunjung tinggi integritas bagi kita insan PU utamanya. Baik, selanjutnya dari Pak Roni Santoso nih, gimana nih Pak tanggapannya? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin pandangan-pandangan teman-teman semua hampir sama dengan pandangan saya juga. Mungkin ya mirip-mirip lah. Nah, jadi sebagai seorang CPNS, apalagi CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum, kita ini adalah generasi penerus yang akan memperkuat peran PU itu sendiri dalam membangun bangsa. Untuk menjadikan PU lebih baik dan lebih kuat, tentunya kita perlu memulai dari diri kita, seperti teman-teman tadi katakan, dengan cara disiplin, semangat belajar, dan integritas dalam setiap tugas yang telah diberikan. Nah, what we can do to make PU better and stronger. Nah, di sini bagaimana kita berkontribusi apa saja yang perlu kita lakukan atau apa saja yang perlu kita implementasikan sebagai CPNS ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu yang perlu kita sampaikan. Ada 4. Yang pertama, kita perlu menumbuhkan semangat inovasi seperti tadi Ibu Reski Amalia, pemanfaatan teknologi, sistem digital, dan ide-ide kreatif yang membuat pelayanan semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Nah, selanjutnya itu ada memperkuat kerjasama dan kolaborasi. PU kuat lahir dari sinergi antar pusat maupun daerah, antara pimpinan dan staf, serta antara pemerintah dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka dan dukungan timbal balik, tantangan dapat berubah menjadi peluang. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Sebagai CASN atau CPNS, kita wajib menjaga kepercayaan masyarakat dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Integritas adalah merupakan fondasi yang memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa. Dan yang terakhir yaitu membangun budaya pembelajaran berkelanjutan. Artinya apa? Dengan terus meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan perubahan, serta siap menghadapi tantangan baru. PU akan semakin tangguh dalam menjalankan peran strategisnya. Jadi singkatnya, PU yang lebih baik dan lebih kuat lahir dari inovasi, kolaborasi, integritas, dan pembelajaran berkelanjutan yang digerakkan oleh dedikasi setiap insan yang ada di dalamnya. Mungkin begitu. Wah, bagus sekali ya, inovasi dan kolaborasi. Saya pikir dari setiap narasumber jawabannya saling melengkapi ya. Mungkin nih Pak dan Ibu Ibu narasumber sekalian, bagaimana menurut Bapak dan Ibu, singkat aja ya, misalnya kalian dikasih kesempatan nih buat nyumbang ide ke Kementerian PU. Kira-kira hal pertama apa yang paling kalian ingin ubah atau tingkatkan? Misalnya mungkin sistem layanan publiknya kah, digitalisasi proyeknya, atau mungkin juga soal komunikasinya biar masyarakat lebih ngerti peran PU atau gimana, Pak? Singkat aja. Mungkin pertama dari Pak Rivaldi ya. Baik. Terima kasih Ibu Host atas kesempatan diberikan. Kalau menurut saya yang perlu ditingkatkan dari PU itu mungkin terkait dengan transparansi pekerjaan. Misalkan pekerjaan yang kita sedang laksanakan, kebanyakan orang kan tidak tahu nih
PU tuh kerjanya apa sih. Jadi kalau misalkan masyarakat, misalkan jalan rusak, wah ini PU yang harus diperbaiki nih. Sedangkan PU kan ada banyak, ada PU kota, PU provinsi, PU kementerian. Jadi hal-hal tersebut perlu kita sosialisasikan sebagai insan PU sehingga masyarakat tahu misalkan ada infrastruktur yang mengalami masalah itu tepat dalam menyampaikan aspirasi. Kemudian yang kedua itu mungkin terkait kompetensi. Jadi kebanyakan untuk insan-insan PU ini kan mereka ketika sudah menduduki suatu jabatan, mereka sudah malas untuk belajar lagi, untuk ikut-ikut pelatihan udah malas. Makanya perlu untuk diwajibkan, misalkan apabila menduduki jabatan tertentu, diwajibkan untuk melaksanakan pelatihan atau sekolah sertifikasi tertentu, sehingga kemampuan daripada ASN kita bisa terus meningkat dengan perkembangan zaman. Itu saja sih, Bu. Baik Pak, yang saya tangkap transparansi dan pengembangan kompetensi dari ASN ya Pak. Baik, selanjutnya dari Bu narasumber Ibu Reski Amalia Putri. Nah, kalau dari saya itu mau membuat Monef kinerja OPD menjadi lebih gampang. Kan di BJKW menilai sistem kinerja OPD. Jadi saya membuat bagaimana untuk menilai kinerja OPD itu bisa lebih gampang. Dan hasilnya bisa dilihat semua oleh OPD yang dinilai kinerjanya. Ya, menarik sekali ya Bu Reski Amalia untuk BJKW di Makassar ya Bu? Ya. Iya, Makassar. Makassar ya. Selanjutnya Pak Putra Harda Pratama. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, mungkin pemetaan tentang kompetensi pegawai internal ya. Karena biasanya di kantor-kantor ada beberapa pegawai yang tidak sesuai tupoksinya. Kemudian ada beberapa pegawai yang tidak bekerja karena memang itu bukan bagiannya disuruh kerja itu. Kalau saya pribadi ya dari internal saja. Mungkin pemetaan kompetensi dari pegawai-pegawai, terus distribusi pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Oke Pak, internal ya, mulai dari internal, mulai dari diri kita sendiri. Itu Pak. Selanjutnya dari Ibu Nurul Fadilah. Ya, terima kasih. Kalau saya ingin menerapkan konsep pembangunan gedung hijau yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan sumber daya alam secara bijak, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Seperti itu, Bu. Oke, sorry tadi termute. Konsep pembangunan gedung hijau ya Bu, sesuai dengan instansinya di BPBPK Sulawesi Barat. Ya, selanjutnya dari Pak Tony Santoso Pak, apa nih Pak yang kira-kira ingin diubah? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin bukan diubah sih menurut saya, tapi lebih kepada selalu mengingat tentang budaya-budaya nilai-nilai berakhlak. Nah, nilai-nilai berakhlak di lingkup ASN itu merupakan pedoman perilaku dan budaya kerja ASN. Tentunya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, profesionalisme dan integritas. Jadi itu hal yang sangat penting bagi ASN untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak. Mungkin itu. Baik Pak, Bu. Bagus sekali ya semua jawaban dan tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu narasumber kita pada pagi hari ini. Oke teman-teman, kita udah ngobrol panjang lebar nih tentang what we can do to make PU better and stronger. Mulai dari inovasi teknologi, penguatan SDM, transparansi, sampai sustainability. Intinya seperti dikatakan dari para narasumber tadi, dimulai dari diri sendiri ya, bagaimana cara mendisiplinkan diri, menjaga integritas, dan selalu menjunjung tinggi core values berakhlak. Hingga semua hal-hal yang dapat membuat instansi kita Kementerian PU ini menjadi lebih baik dan lebih kuat. Kalau PU makin kuat, Indonesia pasti juga makin maju. Karena infrastruktur adalah fondasi pembangunan bangsa.
Terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Saya tutup podcast hari ini dengan sebuah pantun. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Jembatan megah tegak berdiri. Cakep. Cakep. Hasil karya insan negeri. Cakep. Cakep. Podcast berakhir sampai di sini. Semoga PU makin kuat setiap hari. Sampai ketemu lagi. Mantap. Better PU, Stronger Indonesia. Bye-bye. Makasih Mbak. Makasih. Terima kasih Mbak.